kelebihan yang Kau berikan padaku. Tuhan sudah menjadikan kita berharga. Amin. Kemudian lagu seperti sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Kemudian sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kemudian satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Kemudian tadi Paniko nyanyikan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kemudian tadi nyanyikan, jalanmu tak terselami. Kita gak bisa tebak jalan Tuhan, oh, oleh setiap hati kami. Ya kan? Nah, itu melo semua ya ibu-ibu ya. Daud memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa yang Tuhan taruh kepada kita. Itu tujuannya. Nah, kita buka Mazmur 8 ayat 3. Lihatnya, meskipun itu sebetulnya gak masuk akal. Lagu itu didengar apa dilihat? Kok dibilangnya melihatnya? Apakah show yang mereka lihat? Apakah ada seorang YouTuber? Tuhan itu kalau dalam perbuatan sendiri nggak bakal kuat, tapi kuasa yang mengubah dia. Contohnya siapa? Yang perempuan Samaria. Ketika Tuhan itu datang ke perempuan Samaria, itu bukan orang Samaria yang nyembah Tuhan loh. Orang Samaria itu nyembah Tuhan, nyembah Yahweh juga. Bukan berarti mereka nggak nyembah Tuhan, lantas Tuhan datang sana supaya mereka nyembah Tuhan. No. Samaria itu juga menyembah Yahweh, punya imam sendiri. Kenapa mereka diasingkan oleh Yahudi? Bukan karena mereka tidak menyembah Tuhan, tapi karena mereka kawin campur. Nah, ngerti ya sekalian? Kenapa Yahudi begitu menghina orang Samaria? Karena orang Samaria nggak murni, bukan ras murni. Ya, sekarang ngerti ya? Tapi mereka punya imam sendiri, mereka juga menyembah Yahweh. Kenapa Tuhan bicara soal penyembahan? Karena Tuhan mau ada perubahan, ada kuasa. Mereka
bukan cuma sekedar menyembah, juga alami kuasanya Tuhan. Sehingga ketika perempuan Samaria yang tadinya berdosa mengalami kuasa, dia jadi penginjil. Betul Ibu? Jadi kita jangan pikir, saya mesti berubah. Ketika kita mencoba dengan kekuatan sendiri, itu sering gagal, itu yang sering bikin frustasi, itu begitu. Kayak kita pikir emang nasi buah kali jadi bejat, enggak. Nasi kita menjadi kepala bukan ekor, tapi kata binatang, amin. Cuma kita perlu diproses Tuhan, izinkan Tuhan proses kita. Di mana prosesnya? Di hadirat Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, artinya bukan cuma harus di WBI juga, ya kalau nggak di sini terus kita menyembah Tuhan, no. Setiap hari kita intimlah dengan Tuhan. Tuhan tahu kita sibuk. Tuhan nggak mau kepo. Dia nggak mau bikin kita tambah sibuk, tambah beban. Justru Tuhan mau apa? Semanilah semua yang apa? Berbeban yang berat. cakep, yang sudah dandan, enggak kan? Yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Dan kali kita akan bahas dari segala berkat yang Tuhan bisa kasih, kenapa kelegaan? Lain kali tapi itu ya, itu kan antik ya. Tapi yang penting, hati kita diubah Tuhan. Ketika stres kita jadi kelegaan, ketika tegang kita kelegaan, percayalah kita tambah cantik di mata dunia. Amin. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan yang hebat ya. Saya percaya kalau kita foto tadi sama foto sekarang juga langsung beda. Auranya langsung beda. Langsung apa? Vibe positif ya kan? Ya. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan itu baik. Ketika kita terus dimasukin kabar buruk ya, kebohongan iblis intimidasi manusia, itu yang buat kita jelek ujung-ujungnya. Iya. Kesel, kecewa, pahit, pasti buahnya pahit. Iya. Tapi ketika dihadirin Tuhan kita disembuhkan. Oh iya ya. Tiba-tiba ada satu kesadaran. Iya ya. Rugi gue selama ini ya. Bisa senyum lagi, kita lega. Itu dia. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Amin. Itulah firman Tuhan. Makanya yang Daud nyanyikan itu firman. Perkatakan firman. Bukan cuma kata-kata positif biasa. Jadi ketika Daud sedang sendirian, tidak ada yang tolong dia, Daud nggak tulis di Facebook bilang gini, a friend in need is a friend indeed. Memang kalau lagi susah kita seringnya bukan begitu ya, kepahitan. Enggak, Daud justru menyanyikan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya apa? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia ketolong, betul? Dia perkatakan. Kemudian ketika Daud lagi nggak diberkati, ketika Daud dikejar Saul, bukannya dia kaya loh, hidupnya susah, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya makanan, buron. Bayangin aja buron gimana? Iya, betul. Tapi dia nggak bilang, kok nasibku begini ya. Untung dia nggak ketemu Roma Irama loh. Dia kalau ketemu nanya lagunya beda. Galau. Karena mereka duet, kan dia jago gitar juga di kecapi ya. Kita nyanyi ya, kau yang berjanji, kau yang mengikat, kan janji Tuhan ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, nggak bisa putus asa di Daud ya kan. Apalagi lagu keduanya, cukup sekali aku merasa. Galau deh. Hancur kita ya kan. Ambiar. Tapi yang nyata, ketika Daud lagi susah, dia bilang, singa-singa muda bisa kelaparan, tapi orang yang benar tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Artinya apa? Jangan andalkan kekuatan. Singa muda aja bisa kelaparan. Apa sih kurangnya singa muda? Iya. Kakinya cepat larinya, ya kan? Ganas, toh bisa kelaparan juga. Tapi orang yang benar tidak ada kekurangan yang baik dari Tuhan. Amen. Dan itu terjadi kan? Amen. Dan kemudian ketika ini saya bilang, saya heran kalau orang bilang firman itu nggak diperkatakan. Memang betul firman itu perlu dilakukan, tapi sebelum untuk lakukan, kuatkan dulu imanmu, perkatakan dulu. Amin. Dan kemudian ketika kadang-kadang kita capek ya melakukan sesuatu yang rasanya kok nggak ada hasilnya ya. Daud juga pasti pernah. Makanya Daud berkata gini, sekalipun aku berjalan maju, menabur benih sambil apa? Menangis, mencuci air mata. Tapi aku percaya, aku akan pulang membawa berkasnya, hasilnya sambil bersorak-sorak. Tepuk tangan buat Tuhan. Perkatakan firman. Dan itu terjadi. Itu yang saya pelajari. Makanya ibu kenapa diberkati oleh lagu yang tadi? Bukan saya. Bukan basa-basi juga ya, soal hati. Bukan saya. Gitu ya. Tapi bukan orang lain loh. Bukan begitu. Kadang-kadang orang rendah hati itu bisa rendah hati gitu kan. Oh saya bukan siapa-siapa. Tapi kamu lebih bukan siapa-siapa lagi loh. Rendah hati itu menyedihkan orang lebih lagi. No. Itu namanya merendahkan hati dan segenteng ya kan. No,
No, saya bisa buktikan bahwa itu firman Tuhan. Karena yang ibu-ibu nyanyi selama ini firman Tuhan. Amin. Ya kan, tinggikan dirimu itu firman Tuhan. Sejauh timur dari barat itu firman Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang iblis sedang serang, manusia sedang intimidasi di pikiran, waktu kita dengar lagu itu kita nyanyikan, terjadi dalam hidup itu. Itu firman meneguhkan. Yes. Dan saya ngerti kenapa saya dipisahkan dulu dari ibu-ibu untuk sementara waktu. Ya 30 tahun sementara ya. Tapi maksudnya biar ibu-ibu alamin dulu. Saya tinggal kita dengan konfirmasi, betul kan? Firman Tuhan gak bohong kan? Kalau Tuhan bilang ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Tepuk tangan lo buat Tuhan hari ini. Makanya saya bikin lagu itu berdasarkan firman Tuhan, memperkatakan firman terus. Amin. Karena yang kalau ibu-ibu Google saya, pasti kalau cari nama Jonathan, ya itu pasti nggak ada cerita kenapa saya bikin lagu ini. Ya kan, paling nggak pernah ada kan. Apa sih latar belakang? Oh, saya ngalamin gini, terus dikasih benar. Karena Tuhan bilang lah saya, ya ini pengalaman pribadi saya, bukannya orang lain kan. Tuhan bilang bahwa pengalaman pribadi tidak bisa mengubah orang. Menyentuh bisa, bikin nangis bisa. Karena kita kan dengar lagu rohani, dengar lagu Korea kita nangis, betul ya kan? Karena yang kalau ibu-ibu Google saya, pasti kalau cari nama Jonathan, ya itu pasti nggak ada cerita kenapa saya bikin lagu ini. Ya kan, paling nggak pernah ada kan. Apa sih latar belakang? Oh, saya ngalamin gini, terus dikasih benar. Karena Tuhan bilang lah saya, ya ini pengalaman pribadi saya, bukannya orang lain kan. Tuhan bilang bahwa pengalaman pribadi tidak bisa mengubah orang. Menyentuh bisa, bikin nangis bisa. Karena kita kan dengar lagu rohani, dengar lagu Korea kita nangis, betul ya kan? Nangis. Ceweknya coba bisa nangis juga. Pasang senasi sepenanggung. Iya toh, betul. Jadi pengalaman pribadi bisa memang, tapi untuk mengubah orang supaya mendatangkan kuasa kemenangan tidak hanya bisa. Firman Tuhan. Yang nanti katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab itu mulai kita belajar ini. Jadi saya percaya kalau dulu ibu-ibu sudah ngalamin kuasa, mestinya sekarang kita tambah ngerti, kita alamin kuasanya. Amin. Dan ada juga pengertian begini, kalau namanya ngomongin kuasa, artinya nggak boleh ngomong negatif dong. Iya kan? Iya. Tapi kalau ibu-ibu baca Mazmur, Daud mengeluh kok banyak. Sorry, coba Mazmur 13 deh, kita buat ya, buat ibu-ibu nih. Kayak kita, Daud ngerti loh perasaan kita, ya kan? Doanya sih keren, doa kepercayaan, tapi coba. Terus berapa lama lagi? Sembunyikan, wajahmu tidak ada habis. Buat kalian perkenalan nanti ini langsung didoain pasti. Kalau lagi kepahitan ya bu sini. Ganti dulu ya, bukan ganti ya. Betul? Ini nggak mirip pujian kan? Toh dicatat sama Tuhan. Dan judulnya doa kepercayaan. Di mana letak percayanya? Ternyata yang Tuhan lihat bukan soal mulut kita. Tuhan terima kok keluhan kita. Tapi kenapa umat Israel mengeluh dan Tuhan marah, dan Daud mengeluh Tuhannya marah? Karena umat Israel mengeluh dengan tidak percaya. Dia selalu pikir ini, enakan Mesir ya. Selalu ketika kita sudah bilang gini, enakan dulu ya, gue belum Kristen ya. Orang Kristen lebih jahat dan lebih pernah dengar gitu. Pernah. Marah itu pasti. Mau ngeluh. Jangan nyakitin tau, betul ya kan? Betul. Masa tega banget Tuhan dibilang tidak mau beri lu lebih baik daripada waktu dunia. Nah itu orang Israel maunya balik menuju Mesir. Tapi Daud meskipun sudah ngomel panjang pendek, ujung-ujung Mazmur 13, tapi aku tetap percaya padamu. Yes. Daud mengomel dengan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi dia, mau dengarkan keluhannya. Itu loh, beda ya? Beda. Jadi Daud ini anak Tuhan tuh intinya bukan intim pacaran. Banyak orang intim dengan Tuhan intim pacaran, artinya ingin menunjukkan yang terbaik dari dia. Itu pacaran, dating. Kalau kita pacaran kan gitu kan, ya kan? Saya kalau lagi makan di restoran, saya tahu ya mana lagi pacarnya, mana udah menikah, udah tahu. Mau muda tua, bukan soal muda tuanya, ya kan? Bisa aja udah tua ber-PDKT kan bisa. Tapi dari cara makannya, ya kan? Kalau orang pacaran, cara makan gimana? Belah-belah, ngobrol bentar, tatap pada makan lagi, bukan nyom-nyom-nyom-nyom. Kalau sudah menikah makan gimana? Daud ini Dipalas. Tuhan terima engkau apa adanya. Jangan takut ngeluh sama Tuhan. Tapi kita perlu tahu juga kenapa kuasa itu nggak terjadi pada kita. Karena kita taruh keluhannya terbalik.
Seringkali orang Kristen ngalamin waktu pendeta bilang saudara akan diberkati Tuhan, kita bilang apa? Amin. Tapi kenapa ya utang saya belum lunas ya Pak Pendeta? Betul nggak? Terus ada pendeta bilang saudara akan disalibkan Tuhan, apa? Amin. Tapi kok jerawatku belum hilang-hilang ya Pendeta? Betul kan? Terbalik itu. Mulai sekarang bilang meskipun jerawatku nggak hilang-hilang, aku percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Amin. Meskipun saat ini mungkin kesulitan finansial, aku percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Menguatkan iman kita. Yang Tuhan cari itu iman kita. Ayo kita praktek yuk. Haleluya. Kita boleh tim musik kumpul minta lagi. Praktek ya, maksudnya sini bukan cuma mau mengajarkan, saya mau kita betul-betul intim dengan Tuhan. Amin. Kita ketemu lagi, saya selalu bagi kita mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Karena power of words itu sebenarnya ada 3. Yang pertama intim dengan Tuhan. Nah, ini kita lakukan. Saudara, menyembah seperti Daud menyembah Tuhan, bukan soal tekniknya, tapi soal keintimannya. Kalau soal teknik, Salomo lebih sempurna dari Daud. Gedungnya sempurna. Salomo itu perpaduan antara tabernakel Musa dengan pondok Daud, itu Salomo. Tapi kalau tabernakel Musa bukannya jelek, tapi ada kenyataan yang sedih. Saudara tahu namanya tabernakel Musa, ya kan? Tapi tahu nggak, Musa sendiri nggak pernah masuk ke ruang Maha Kudus. Sedih kan? Karena Musa nggak tahan lihat kemuliaan Tuhan. Tapi Daud, walaupun cuma pondok Daud, tabut perjanjian dikasih kemah, dia menari-nari. Oh, dia bersuka cita, intim seperti dengan keluarga. Itu maksudnya. Kita percaya penuh sama Tuhan kita. Kita percaya dia gak bakal niat jahat lah. Kalau emang dia sudah selamatkan kita dari surga, dari neraka, masa sih dia gak menolong kita hidup berkemenangan di bumi? Kalau kita bisa percaya penuh seperti itu, percayalah, itu intim dengan Tuhan. Karena Tuhan kita pun Tuhan yang mau intim dengan kita. Tuhan kita kalau saya punya karakter, saya katakan kita karakter intim. Kita buktikan ya. Kan zaman sekarang ngomong harus buktinya kan. Ibu-ibu, saya punya 4 pertanyaan, jawaban cuma 1. Tapi gak berhadiah sih, sorry ya. Ya. Yang pertama, kenapa Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden? Kedua, kenapa Tuhan tinggalkan sorga untuk tinggal di tengah-tengah murid-muridnya? Bisa aja kan Tuhan punya hotel sendiri, ya kan? Murid-murid itu kejadian yang ketemu lagi besok, enggak kan? Tinggal barengan. Yang ketiga, kenapa setelah Tuhan Yesus naik, sempat-sempatnya kirim Roh Kudus tinggal di hati kita? Yang keempat, kenapa setelah kita mati, Tuhan angkat kita ke surga dengan dia? Jawabannya 1. Tuhan mau intim dengan kita. Itu. Tuhan kita menyebabnya ya, ngobrol. Kita diciptakan untuk intim dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui apapun kita lakukan, Tuhan mau intim sama kita. Karena kenapa? Tuhan tahu kita butuh kita. Manusia tidak bisa tolong kita 100%, tidak bisa tolong kita 24 jam. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi coba dulu. Sehingga apapun situasi sekarang kita saja katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, walaupun kami terbatas Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagi Tuhan apa? Itu sangat mungkin bagi sehingga soliditas kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
waktu kita perkatakan firman tadi dengan iman, ada kekuatan yang timbul. Itu Mazmur 8 ayat 3. Itu rahasia Daud menghadapi Goliatnya. Ketika Goliat datang mengancam, intimidasi, dia katakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Sehingga kita bisa berkata, hai perkara, apapun juga yang kami sedang hadapi, Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku diurapi Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku disertai Tuhan, karena aku dikasihi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, keluarganya, pelayanannya, Tuhan selalu memberkati. Apapun yang keluar dari mulut hamba Tuhan, hamba ini Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini, Pak Pendeta Hengki ya Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi beliau, baik kepada Ibu Grace dan ketiga anaknya. Tuhan turut campur tangan, karena pelayanannya itu juga berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Dan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan. Gereja khususnya WB Golden Fatmawati ini Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa apapun Tuhan yang ada di luar sana. Kami biar ku menghadapi setiap persoalan dengan hati